warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ilmi Syafi'i dengan NPM 237020030 dari kelompok Sanwa. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori pada penyearah 3 fasa jembatan penuh terkendali. Penyearah 3 fasa jembatan penuh terkendali adalah konverter daya yang mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC yang nilai rata-ratanya dapat diatur. Rangkaian ini memakai 6 tiristor SCR yang disusun dalam bentuk jembatan penuh dan pemicunya diberikan berurutan setiap 60 derajat. Pada setiap saat ada 2 tiristor yang aktif, satu di kelompok atas dan satu di kelompok bawah. Keunggulan utama rangkaian ini dibandingkan dengan penyearah dioda adalah keluaran DC yang dapat dikendalikan dengan mengatur sudut penyalaan atau free angle. Adapun rumus tegangan DC rata-rata pada kondisi arus kontinu adalah PDC sama dengan 3 dikali A3 per P kemudian dikali PM dikali cos alpha, di mana PDC sama dengan tegangan DC rata-rata keluaran, PM sama dengan tegangan puncak sumber fasa, dan alpha adalah sudut penyalaan tiristor. Karakteristik beban ini sangat memengaruhi bentuk arus keluaran pada beban resistif murni, sehingga arus mengikuti tegangan dan cenderung terus ketika tegangan turun, sehingga dapat muncul kondisi discontinuous conduction mode atau DCM. Pada beban resistif induktif, induktor menyimpan energi dalam medan magnet sehingga arus lebih sulit berubah secara tiba-tiba. Akibatnya arus menjadi lebih stabil dan bisa berlanjut melewati saat tegangan sumber sesaat turun ke nol. Jika nilai induktansi cukup besar, sistem dapat bekerja pada continuous conduction mode atau CCM. Metode PWM dapat digunakan untuk meningkatkan performa konverter, terutama dalam mengurangi harmonisa arus masukan dan keluaran. Ada 2 topologi utama, yaitu current source rectifier dan juga voltage source rectifier. Pada CSR, pembalikan daya dilakukan melalui pembalikan polaritas tegangan DC, sedangkan pada PSR, pembalikan daya dilakukan melalui pembalikan arah arus pada tautan DC. Keduanya memiliki tujuan untuk menjaga kualitas daya dan membuat arus lebih mendekati bentuk sinusoidal. Kemudian variasi nilai R dan L juga menentukan besar kecilnya arus keluaran. Bila R dan L kecil, arus cenderung besar tetapi sangat beriak dan tidak stabil. Kemudian bila R besar dan L kecil, arus menjadi lebih kecil dan tetap pulsatif. Sebaliknya, bila L besar, arus lebih halus dan kontinu karena induktor berperan sebagai penyimpanan energi sekaligus berfungsi sebagai filter. Pada beban RLE, adanya tegangan balik E semakin menurunkan arus keluaran dan mempengaruhi kontinuitas arus. Penyearah 3 fasa terkendali bekerja dengan 6 SCR yang dipicu bergantian setiap 60 derajat untuk mengubah AC 3 fasa menjadi DC. Terkecilnya tegangan DC keluaran ditentukan oleh sudut penyalaan tiristor sesuai dengan persamaan PDC sama dengan 3 dikali A3 per P kemudian dikali PM dikali cos alpha. Beban resistif membuat arus mudah terputus, hingga induktansi membantu menjaga arus tetap mengalir dan lebih halus. PWM, kualitas arus dapat diperbaiki dengan menurunkan harmonisa dan menjaga faktor daya agar lebih baik. Untuk selanjutnya, langsung saja ke simulasinya. Simulasi ini dibuat di software Resim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok Sanwa akan mengerjakan atau menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah
elektronika daya, yaitu simulasi dengan menggunakan software PSIM, yaitu konverter penuh 3 fasa dengan kendali PWM. Untuk referensinya itu ada pada buku Rasid 10. Mungkin akan terlebih dahulu sedikit perkenalan. Perkenalkan, nama saya Reksi Pramuditya dengan NPM 237002024 dengan kelas A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandi dengan NPM 237002015. Baik, selanjutnya mungkin langsung saja kepada tahap pembuatan rangkaian dari konverter penuh 3 fasa ini. Yang pertama mungkin kita akan cari power source. Ini kita gunakan tiga pin sign atau 3 fasa sign. Lanjut kita akan gunakan yang namanya resistor. Untuk rangkaiannya kurang lebih kita gunakan namanya diodanya itu sensornya itu paralel. Shotnya kita shot pertama atau fase pertama kita ke jalur paralel ke pertama, dan fase ketiga kita ke jalur paralel ketiga. Lanjut kita akan gunakan namanya beban R terlebih dahulu. Bebannya ada Langsung iya. Untuk bebannya kita gunakan langsung resistor dinilai cukup 50 ohm terlebih dahulu. Kita gunakan baterai Selanjutnya untuk mengukur tegangan kita gunakan voltmeter ampere.
Ron dan untuk dari ketiga pasal kita gunakan yang ini untuk pengukurannya. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Kita tinggal setting ini ke cukup centang, aktif, lanjut ke sistem, lanjut ke ini buat oh iya, untuk gunakan VPN mengatur dari sistemnya. Nah, untuk PWM kita gunakan switchingnya itu D30 sebutnya, dan frekuensinya kita gunakan 16 kita render salah ngapain tuh kayak atas kan kurang jelas kira-kira gunanya pas ya ingin naon jasa naon hasil masih dua nice semua bagian kayak jasa pulang aja sudah oke dokternya sebenarnya 0,005 mikro ohm ya, detik patena 12. Mana bagian simulasi kan ya? Simulasi kira simulasi kontrol lah. Dari dia nak mau aja kejikan tenang. Kalau tema mereka tinggal di waktunya dan di menang terus simulasi. Terus ayo kemana? Siap. Oke. Wakat. Dia kan deh. Iya tinggal. Oke, saya akan menjelaskan bagian simulasinya. Pertama itu ke simulasi kontrol, simpan di mana saja. Kita masukkan ya 0,1 ya. Lalu kita run simulasi. Lalu masukkan data apa yang akan dimasukkan.
Misalnya ini kita masukkan untuk grafik tegangan 3 fasenya. Dulu, lalu kita tambahkan lagi arus dan tegangannya. Nah, ini untuk kondisi pertama itu ketika R-nya itu 50, L-nya 0,005 Henry dan baterainya 12 volt. Dan ini adalah hasil grafiknya. Jadi di soal itu ada 3 skenario, yaitu ketika R kecil ada 4 alat. Ketika R kecil, L kecil, R besar, L besar, R besar, L kecil, dan R kecil, L besar. Jadi kita ubah dulu nilai R-nya itu menjadi kecil dan kecil. Kita ubah ininya menjadi 5. Kita untuk si beban R doang, berarti ini kita nolin dulu semuanya. Ini untuk beban R ketika R-nya kecil. Kita simulasi lagi. Ini pos. Nah, ini adalah hasil ketika si R-nya kecil dan menggunakan beban positif. Ulang. Berarti. Jadi cara itu gantinya, mau diganti simulasi dari randai. Oke. Error cok itu bisa, berarti tulisan nol ya. Itu kudu hiji. Bebannya berarti kan beban itu RL. Berarti udah hiji berarti. Hapus aja gitu. Oh. Bagian ini. Jadi jasanya mana? Berarti di awal simulasinya. Katwa. Iya bener nah. Jadi di soal itu ada 3 rangkaian bebannya. Itu pertama beban R, lalu beban RL, dan ketiga itu beban RLE. Jadi kita hapus dulu beban L dan E-nya. Kita gunakan beban R saja. Nah, ini untuk beban R-nya sebesar. Jadi ada 4 skenario di soal itu untuk semua beban, yaitu ketika R-nya kecil dan L-nya kecil, R-nya besar dan L-nya besar, R-nya besar, L-nya kecil, dan R-nya kecil, L-nya besar. Jadi kita gunakan dulu yang R-nya kecil, L-nya kecil, atau soalnya nggak ada L-nya. Kita simulasikan. Nih, kita masukkan untuk tegangan 3 fasanya. Oke, dulu kita tambahkan untuk si arus dan tegangan. Ini untuk tegangannya, dan ini untuk arusnya. Jadi untuk kondisi pertama itu karena belum ada si induktor, jadi arus dan tegangan itu sama sifatnya. Gitu. Ini adalah hasilnya. Oke. Terus. Ini untuk tegangannya 150 volt dan untuk arusnya 30 ampere. Terus langsung. Nah, kedua itu adalah ketika R besar, kita ubah R-nya jadi 50. Kita simulasi lagi. Sumberkan dulu. Sebenarnya yang ini juga nggak ada bedanya, soalnya kita cuma menambahkan nilai R-nya doang. Yang bedanya itu cuma si arusnya bakal lebih kecil, soalnya si tahanannya menjadi lebih besar, itu 3 ampere arusnya. Lalu kita bikin skenario kedua, yaitu untuk beban RL. Kita tambahkan L. Oh iya. Tambahkan ini. Langsung gap. Nah, kita untuk si skenario pertama yaitu R kecil dan L kecil. Kita R-nya 5 dan ininya 0,05 atau 5 mikrohenry. Ya, display-nya lupa. Nah, kita simulasikan untuk R dan L-nya kecil. Nah, ini untuk RL-nya kecil.
Untuk arusnya itu 20 dan di sini tidak terjadi discontinuous ya. Yang tadinya berawal tadi kan yang tadi ada, jadi ada nilai dari negatif. Dan juga seharusnya itu discontinuous itu. Ini untuk yang R dan L-nya kecil. Lalu kita ubah yang R-nya besar, L-nya kecil. Oh, di close. Kocak. Oke, gitu ya. Nah, ini untuk si R-nya besar, L-nya kecil. Hampir mirip kayak yang tadi. Soalnya si sifat L-nya itu belum terpengaruh ke rangkaian. Soalnya si L-nya terlalu kecil. Nah, kemudian daripada itu si tegangan itu yang tadinya nilai negatifnya itu lebih besar, jadi sekarang itu menjadi kurang atau mendekati nilai 0. Jadi tidak ada istilahnya itu nilai negatif yang tinggi gitu. Tidak terlalu berpengaruh lah. Iya. Oke. Lalu untuk kondisi ketiga yaitu R kecil, L besar. Lewat ininya. Besar aja nih. Ininya 5 Henry. Kita simulate. Nah, ini untuk si skenario ketiga. Bisa dilihat ya, si Tegangan. Si nilai minusnya itu makin besar, soalnya si L-nya juga membesar. Dan untuk arusnya itu makin kecil. Itu. Nah, si arus makin kecil, terus si tegangan juga si sudutnya itu jadi 90 ya. Dan juga sinusoida, cuma ketika naiknya itu di sudut 90, kalau 90-nya. 90-nya gitu. Tuh, ini untuk skenario ketiga. Lalu untuk skenario terakhir yaitu adalah si R-nya besar, L-nya juga besar. Hampir nggak ada bedanya sama yang kayak tadi. Soalnya si nilai L-nya juga nggak berubah. Yang mempengaruhi arus itu adalah nilai L sama nilai R-nya kalau besar. Kalau ketegangan itu hampir nggak ada berubahnya ya. Ya, sama yang kayak sebelumnya, yang dimana terdapat sudut pasangnya itu 90 derajat. Oke. Itu untuk rangkaian RL-nya. Lalu yang ketiga itu rangkaian RLE. Kita tambahkan baterai di sini. Cari di library. Baterai, masukkan. Geserkan induktor. Kita masukkan di sini baterai. Untuk nilai baterainya itu 2 ini. Hampir tidak. 12 DC volt. Udah. Jadi kita untuk sama skenario-nya ada 4. Itu untuk pertama itu dua-duanya kecil. Ini untuk skenario pertama. Jadi di sini itu dimana si tegangannya itu nilai negatifnya itu menjadi kecil dikarenakan emang tadi yaitu si induktornya itu dikecilkan. Jadi emang si induktor itu mempengaruhi dari si tegangan tersebut. Dan juga arusnya itu menjadi besar karena si resistornya itu atau bebannya tersebut menjadi berkurang. Oke. Lalu yang kedua itu ketika R-nya besar, L-nya kecil. Semakin mengecil, semakin halus. Nah, ini seperti yang tadi rangkaian sebelumnya, kalau R-nya besar itu, si arusnya itu tidak terlalu berpengaruh. Hampir dan bentuk gelombangnya juga hampir sama dengan bentuk gelombang si tegangan. Dan ini juga nilai si ininya juga, negatifnya itu sudah tidak ada, cuma ada sedikit doang lah. Jadi
dikatakan ini continue. Lalu untuk skenario ketiga yaitu ketika R-nya kecil, L-nya besar. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi si nilai negatifnya itu semakin besar ketika L-nya juga membesar. Dan untuk arusnya juga semakin kecil. Gitu. Jadi ketika L-nya besar itu si arus makin halus, dan ketika R-nya besar itu si arusnya itu semakin kecil. Soalnya fungsi R itu kan menghambat arus dan fungsi L itu untuk memfilter arus. Kedua, sekarang kondisi terakhir itu ketika dua-duanya besar. Terakhir kan bedanya. Inilah seperti ini si hasil grafiknya. Mungkin sekian percobaan dari rangkaian konverter 3 fasa yang dimana dapat kita simpulkan bahwa si induktor ataupun resistor sendiri bisa mempengaruhi tegangan maupun si arusnya itu. Ketika si resistor atau bebannya itu kecil, si arus akan menjadi besar. Sedangkan ketika resistornya itu besar atau bebannya besar, si arus akan menjadi kecil. Beda dengan si induktor, dimana ketika si induktornya itu berukuran kecil atau spesifikasinya itu kecil, dia akan mempengaruhi si tegangan, dimana si tegangan itu lebih ke negatif karena ditambahan 12 volt itu untuk mengurangi dari nilai yang mengalir ke yang telah ke induktornya tersebut. Jadi pengurangan nilai tegangan dari si DC-nya. Untuk ketika si induktornya itu kecil, nilai nilai negatif atau nilai sinusoidal dari si pasanya itu atau nilainya itu menjadi kecil atau mendekati ke 0. Cukup mungkin sekian mungkin penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.